Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini boleh kembali menyapa saudara sekalian melalui siraman rohani Embun Hermon yang akan senantiasa menyegarkan iman kita. Dan saya percaya setiap saat kita senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati hidup kami. Kami percaya setiap kesempatan yang Tuhan beri adalah anugerah yang Tuhan sediakan agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33b. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani dan merupakan kota metropolitan Yunani yang sangat terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, tetapi bejat secara moralitas. Segala macam dosa merajalela di kota ini, dan yang terkenal dengan perbuatan cabul dan hawa nafsunya yang menyesatkan. Jemaat di Korintus didirikan oleh Paulus, dan melalui pelayanannya ada orang-orang yang percaya, baik dari kalangan Yahudi maupun di luar Yahudi. Tetapi kebanyakan jemaat di Korintus berasal dari orang bukan Yahudi yang dulunya menyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat yang dia kirimkan dan juga melalui kunjungan pribadinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat latar belakang keadaan jemaat yang ada di Korintus, maka tidak mengherankan jika Paulus memperingatkan mereka agar tidak jatuh lagi ke dalam kehidupan dosa yang disebabkan oleh pergaulan yang salah atau pergaulan bebas. Sebagai orang-orang percaya, kita memiliki standar moral dan patokan yang ditetapkan Allah di dalam pergaulan kita, yaitu jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita melakukan apa yang disampaikan oleh Alkitab yang akan menjaga kehidupan kita tetap di dalam perkenanan Tuhan. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama, ingatlah bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita harus menyadari bahwa arah tujuan kita di dunia ini adalah untuk Tuhan Juru Selamat kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apapun yang kita lakukan, sadarilah bahwa semua untuk kemuliaan Tuhan, baik di dalam perkataan, perbuatan, sikap hati, dan tindakan kita. Semua harus selaras dengan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya
ucapkanlah syukur. Yang kedua, kita bebas melakukan segala sesuatu, tetapi dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Kita bebas bergaul dengan siapa saja, tetapi jangan sampai justru kita yang terjerumus ke dalam pergaulan yang menyesatkan. Ada banyak kasus orang-orang yang terjerumus ke dalam pergaulan yang menyesatkan karena diawali dengan coba-coba, tetapi akhirnya mereka ketagihan dan sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan yang merusak hidup mereka. Ada banyak kesaksian orang-orang yang jatuh ke dalam dosa dan kebiasaan narkoba, seks bebas, pornografi, dan perilaku menyimpang lainnya karena diawali dengan pergaulan yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, baik melalui kehidupan kita, yaitu kehidupan yang memberi dampak yang baik dan membangun kehidupan bersama. Ketika kita mau memperkenalkan Kristus kepada orang lain, maka kita harus lebih dulu membangun iman dan hubungan kita dengan Kristus, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa kami diciptakan oleh Allah dengan tujuan Allah yang indah, agar kami memuliakan Tuhan serta menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada hari ini. Di dalam kuasa nama Yesus, kami percaya jika ada di antara kami yang sakit, kami akan dipulihkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara, mencukupkan, dan memberikan apa yang kami butuhkan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.